Alhamdulillahilladzi faddala ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyil Hashimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK 15 Kitabalu, para wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kepala TU, bapak dan ibu guru, tenaga kependidikan yang saya hormati. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ibu Kepala izin saya boleh turun ke bawah? Boleh sekali, keliling juga boleh. Saya bukan anggota DPR, jadi tidak suka berebut kursi. Tidak. Bapak Ibu, saya diberi tahu waktu itu sampai pukul 9, jadi hanya 15 menit tidak ada bisa. Karena kalau ditanya player ini pukul 8 sampai selesai. Di player yang sampai ke saya pukul 8 sampai pukul 9. Kalau mulainya pukul 8. Baik, begini. Saya ingin memastikan terlebih dahulu sebelum kita mulai bahwa yang hadir di aula ini adalah manusia. Nah, manusia itu terdiri dari dua. Satu unsur fisiknya, yang kedua unsur rohaninya. Jangan sampai ibu bapak semua fisiknya di ruangan ini, tapi pikirannya jalan-jalan ke Kings, shopping, di kantin atau kemana. Coba bapak ibu yang punya tangan kanan diangkat tangan kanan, yang punya yang tidak usah, yang punya tangan kanan. Izin ya, kapan lagi saya ngerjain guru-guru SMP yang angkat, gerakan cepat. Angkat sedikit, cepat lagi. Simpan di dagu. Dagu. Yang ini. Mau angkat ibu aja. Gerak cepat. Angkat sedikit, cepat lagi. Oke, cepat lagi. Baik, simpan di kepala. Kepala. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Ibu Kepala dan semuanya, terima kasih saya punya kesempatan untuk bersilaturahim dengan keluarga besar SMKN 15. Sekolah yang hampir setiap minggu saya lewat ke sini. Baru sadar namanya SMKN 15. Saya kalau aku masih sering saja terang SMK, tapi nggak tahu SMK berapa. Nah pas Pak Ustadz Yuji Nawartosan, bahasa Sunda nggak tahu sudah ini. Saya bicara bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Inggris oke? Bahasa Arab? Bahasa Inggris saya jago Pak. Di rumah juga punya kuncinya Pak. Bahasa Arab Bapak Ibu bisa? Bisa. Di Arab mah udah saking pintar bahasa Arab. Pintar. Ya. Hebat. Campur-campur ya, saya orang Tasik, mungkin nanti ada bahasa Sunda yang terinsert masuk ke dalam. Jadi kalau tidak mengerti, acukan tangan. Atau lihat di sini. Jadi terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan bersilaturahim dengan keluarga besar SMK 15. Alhamdulillah, mudah-mudahan sebagaimana janji Rasul kita dengan silaturahim itu panjang umur dan luas rezeki. Amin ya Allah ya Allah. Belum apa-apa saya sudah dikasih menu, sudah dikasih apa ini? Snack, jadi kayaknya sosis. Aduh kata saya sosis. Tapi dalamnya beda. Begitulah kita. Kalau kita lihat sesuatu yang fenomenal, kadang-kadang tidak sesuai dengan hasil. Kalau dalam teori dramaturgi itu ada front stage, ada backstage. Kalau Bapak lihat saya sekarang pakai batik, pakai peci, itu belum tentu kesehariannya begitu. Itu namanya fenomenologi, teori dramaturgi. Ada panggung depan, ada panggung belakang. Bapak Ibu sebagai guru di panggung depannya, bijaksana sekali di hadapan siswa. Anak-anak tolong duduk dengan rapi. Kita harus hormat kepada orang tua. Saya dulu bercita-cita punya istri orang bank. Karena kan selamat pagi Bapak. Ada yang
silakan. Boleh pinjam KTP-nya, senyum terus. Mungkin Bapak sambil menunggu itu ada permen bisa dinikmati. Dulu ya Allah ada istri saya tukang bank. Satu saat saya diundang ngaji kayak begini ke Bank Syariah di Jalan Batu. Oke, ngobrol biasa kayak begini. Saya tanya ke pimpinan nih, ibu pimpinan, apakah memang orang-orang bank itu kalian itu di rumahnya juga begini? Ramah, kan senang senang ya, menyenangkan kan? Kalau Ustaz masih untuk terang baik, atau di kantor Nah itulah panggung depannya, panggung belakang itu sifat aslinya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu sifat aslinya Pak Ucup, ikut ke rumah saya 24 jam. Gening kieu itulah dramaturgi. Hai, ini dari mana Bu ya? Dari dramaturgi. Nah, izin. Ada yang kenal ini siapa? Charlie Chaplin. Kita mengenalnya dia sebagai apa? Artis pantomim, betul nggak? Saya sedikit bercerita Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi. Charlie Chaplin itu satu saat pernah berangkat nonton ke bioskop, datang ke bioskop bersama ayahnya mau nonton film premier. Sedang ngantri karcis, di depan ayahnya Charlie itu ada juga seorang ayah bawa anaknya, tepat di depan bayar karcis. Lalu dia merogoh sakunya, sudah kelihatan oleh ayahnya Chaplin itu kebingungan karena tidak ada uang. Mungkin jatuh, mungkin memang tidak cukup dan sebagainya. Lalu ayahnya Chaplin menjatuhkan beberapa dolar di bawah dekat kaki orang tersebut. Lalu ditepuk pundaknya. Pak, uang Bapak jatuh. Kata ayahnya siapa? Chaplin. Lalu, terima kasih Pak. Diambillah, dibayarkanlah untuk tiket yang akan dibeli. Masuklah si ayah dengan anak itu nonton. Lalu ayahnya Chaplin menepuk anaknya, si Chaplin ini. Nah, kita pulang yuk. Kita bisa nonton lain kali. Ya kecewa lah Chaplin, anak mau nonton nggak jadi, pulang. Di perjalanan pulang tuh dihibur aja Chaplin tuh, pokoknya nak kita nanti beli cuanki lah di depan. Ya apa tuh di sana nggak tahu jajanannya cuanki itu kan salam cengkela, ya atau apa kuliner khas SMK 12 ya. Kalau sekarang ini, ya bapak tuh dapat ini. Sosis di dalamnya, isinya apa? Nah, Chaplin nanya, Pak, tadi kan Bapak yang jatuhkan uang di dekat kaki bapak-bapak di depan kita, itu maksudnya apa? Gini nak, kata yang Chaplin, hidup itu tidak melulu soal kita memuaskan diri kita, tetapi bagaimana kita bisa menghadirkan kebahagiaan buat orang lain. Ayah itu dan anaknya bisa nonton dan dia bahagia. Kita bisa buat bahagia yang lain dengan cara kita sendiri. Itu masuk ke alam bawah sadarnya Chaplin Bapak Ibu. Sehingga dia berikrar dalam hatinya, seumur hidup saya akan saya gunakan untuk membahagiakan orang lain. Ya? Jadi yang membuat Chaplin terkenal itu bukan karena kepiawaiannya pantomim, tapi ada semangat yang tertanam di alam bawah sadarnya bahwa dia sudah ikrar melihat ayahnya yang memberikan contoh, saya akan menghibur orang lain sepanjang hidup saya. Satu kutipan yang paling indah dari Chaplin itu bagaimana? Aku senang berlari di hujan lebat supaya orang tidak tahu bahwa saya ini sedang menangis, kata Chaplin. Jadi meskipun dia sedih, dia tidak ingin kelihatan sedih oleh orang lain, tapi dia ingin menghadirkan kebahagiaan di hati orang lain. Kalau itu jadi semangat kita, keluarga besar SMK 15 masing-masing ingin membahagiakan orang lain. Ketika bertemu Pak Ucup segera terlalu duit, begitu. Ketika melihat ibu kepala, kayaknya ibu kepala sepertinya pengen sebelah jajan sebelah. Tiba-tiba semua guru berpikir begitu, atau pinuh kantor beliau dengan sebelah. Begitu lihat. Baik, ini Chaplin, Bapak Ibu. Apa? Tentang makna hidup. Gaji Bapak Ibu sesuai dengan golongannya nggak akan bisa berbohong. Golongan 3 itu segitu. Sedunia akhirat tahu tuh. Betul nggak? Golongan 4 juga begitu, betul kan? Ya, apa istilahnya kalau di Kementerian itu ada tukin dengan kinerja. TPP
PPP kan ada besarannya, bisa dihitung semuanya, kan kita bisa bohong. Tapi kenapa orang yang gaji yang sama ini bisa memberikan makna yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang jumlahnya sama? Karena orientasi makna hidupnya berbeda. Nah, kita sama-sama guru dilatih untuk tadi saya diskusi dengan Ibu Kepala tentang deep learning yang kemarin ada kurikulum merdeka atau mati misalnya segala semua kan belajar itu semua, tapi kenapa? Di negara Astina ada dosen yang diidolakan oleh siswanya, ada dosen yang PKS BLN. Ada guru yang itu favorit siswa, ada guru yang PKS BLN. Mau PKS BLN? Kita sudah di negara Astina. Di negara sana juga Astina nggak ada, di Indonesia nggak ada. Apalagi di Astina. Karena orientasi maknanya berbeda. Nah pagi ini kita akan bercerita tentang orientasi kita. Kita jadi guru ini not just a profession. Bukannya sekedar profesi kita. Karena kalau profesi itu kejarannya jelas. Apa? Penghasilan. Betul nggak? Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, Ibu tujuan jadi guru apa? Kedahan. Cari nafkah. Tujuan jadi guru apa? Jangan-jangan kita punya tujuan jadi guru. Coba dijawab dengan jujur. Tujuan Ibu jadi guru cari uang atau ngajar? Antara dua pilihan ini, cari uang atau ngajar? Cari uang dengan cara realistis? Jujur? Jangan ada dusta di antara kita. Kita mencari uang dengan cara apa? Mengajar. Tapi kita ingin mengkonversi itu bukan hanya sekedar mencari uang dengan mengajar, tapi ingin ada nilai lebih. Kata Ibu Kepala tadi di ruangan, ada value added, ada nilai tambah yang bisa kita dapatkan dari profesi yang menghasilkan uang, yang kita dapat penghasilan dari profesi itu. Kan profesi itu, profesional itu kan cirinya 3 aja. 1, expert, ahli. Harus ahli, baru disebut profesional. Kalau tidak ahli, bukan profesional. Yang kedua, commit to values. Dia punya komitmen terhadap nilai yang berlaku pada profesinya. Kalau guru, ada kode etik guru. Betul. Dokter ada kode etik dokter. Jurnalis ada kode etik jurnalistik dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, pay. Pay itu apa? Dibayar. Itu jadi profesional. Dibayar. Ibu kalau ngajar di sini nggak dibayar, kira-kira datang lagi nggak? Jujur. Ibu ngajar sebulan ngajar. Kata Ibu Kepala teh, atur nuhun banyak atas keikhlasannya. Kira-kira bulan berikutnya datang lagi nggak? Jujur. Datang lagi nggak? Mau. Sudah saya wakili saja. Betul nggak? Itu real, karena itu profesi kita. Di sana kita mendapatkan penghasilan, betul nggak? Saya tanya teman-teman di Kementerian Agama, Anda datang ke apa? Saya mah niatnya ibadah. Oke, niatnya ibadah. Kalau tidak digaji ada 1 bulan, datang lagi nggak? Atau Pak kira-kira. Nah, yang jadi persoalan itu kita selalu bersembunyi di balik kata ibadah. Padahal sebenarnya kita mengharapkan sesuatu yang kalau tidak kita dapatkan menggerutu. Nah, yang oke itu, kamu berprofesi apapun silakan, jadi guru oke, jadi dosen mangga, jadi ojek online mangga. Tetapi kita punya nilai lebih dari hanya sekedar pekerjaan. Setuju kan? Atau setuju kayak gimana, Hon? Setuju kan? Biar cepat ya. Baik, lanjut. Wah, itu ibu sudah hafal. Terus Bu, terus aja Bu. Terus Bu. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan ini saja. Yang lainnya bisa dibagikan PDF-nya. Dan ibu lebih fasih menjelaskannya dibandingkan dengan saya. Karena ibu kan kesehariannya terus menjelaskan di hadapan para siswa. Mari kita bacakan sama-sama. At-tariqatu Louder irfa'u sautakum. At-tariqatu ahammu minal maddati. Repeat once more. At-tariqatu
ahammu minal maddati. Artinya metode itu ahammu lebih penting minal maddati dibandingkan dengan materi pembelajaran. Metode ibu mengajar itu lebih penting dibandingkan dengan materi pembelajaran. Guru-guru di negara Astina disibukkan dengan administrasi, nyian RPP, modul ajar, terus CP, apa lagi? Apalagi tuh? ATP, apalagi nih? Di negara Astina, guru tuh jadi sibuk urusan kertas sekarang, bukan sibuk menghadirkan keteladanan di depan siswa. Di negara Astina. Gak tahu kalau di SMA ini. Bener ya? Enggak, kita cerita itu. Ceritanya metode mengajar itu lebih penting dibandingkan dengan materi. Materi pembelajaran kita siapkan dari jam 10 sampai jam 2 malam. Ya. Tapi metode tengenahan cek berarti itu maksudnya. Tapi ada yang sederhana menyiapkan materi bahan ajaran, tapi metode menyampaikannya itu membuat anak-anak menjadi cheerful, senang, joyful. Jadi joyfulness, mereka senang banget belajar. Pokoknya kalau ketemu Ibu Lilis mah baru datang aja sudah langsung ngerti. Oke, pertama sama-sama at-tariqatu ta'lamu minal maddati. Yang kedua, sama-sama wal ustadzu ahammu minat tariqati. Wal ustadzu ahammu minat tariqati. Guru jauh lebih penting dibandingkan dengan metode. Metode ngajarnya keren, membuat orang-orang melihat anak-anak jadi olok-olok. Saking kerennya. Tapi perilaku gurunya bertolak belakang dengan apa yang menjadi ekspektasi siswa. Jadi guru adalah instrumen paling penting dalam pembelajaran dan keberhasilan belajar bagi para siswanya. Kenapa? Oh, pokoknya kalau lihat Pak Ucup mas saya langsung terasa jadi Bung Harwe ketemu dengan dia. Kenapa? Karena melihat keteladanan yang diperlihatkan oleh gurunya. Oke, sampai di sini oke? Oke, biar cepat selesai. Yang berapa? Sama-sama. Wa qalbul ustadi, ayo. Ahammu minal ustadi. Wa qalbul ustadi ahammu minal ustadi. Siapa? Hati seorang guru, ya, yang keberapa ini? Hati seorang guru jauh lebih penting dibandingkan guru itu sendiri. Kalau ada wali kelas berharap pemberian orang tua di akhir semester, Enggak. Bukan di sini, di Astina. Negara Astina. Lalu wali kelas melakukan perilaku yang membedakan siswa gara-gara pemberian orang tuanya berbeda. Kesini malah dipager. Sehat. Salam ya buat mama. Ayo, cadur mana? Kamu mana kemana? Lalu nilai nanti di katrol. Udah sok masih baik. Black Forest. Kue tart ketika pembagian rapot misalkan di negara Astina. Ya, benar. Hati seorang guru itu jauh lebih penting dibandingkan guru itu sendiri. Penampilannya bagus, metodenya bagus, tapi di hatinya kesagala ayat. Kemudian ngajar kira-kira di meja itu tak kolot, terus kita transfer pulsa, kuota. Pulsa zaman baheula.
Ustaz mana? Oke, sampai di sini oke? Oke. Terakhir. Wa ma fi qalbil ustadi Wa ma fi qalbil ustazi ahammu ahammu min qalbihi. min qalbihim. Apa yang ada di dalam hati seorang guru jauh lebih penting dibandingkan hati itu sendiri. Kalau ingin tadi kata ibu kepala bukan hanya sekedar transfer of knowledge, hanya sekedar transfer pengetahuan, maka semua yang kita sampaikan kepada siswa kita harus heart to heart, dari hati ke hati. Kenapa? Karena di hatinya tidak ada apapun dan siapapun kecuali Allah yang menciptakan kita menjadi seorang guru, menyampaikan sesuatu kepada murid yang Allah titipkan kepada kita untuk dididik oleh kita sendiri. Selesai juga. Terima kasih. Jam 9 lebih 8 lebih 8 menit gak apa-apa. Tapi sayangnya gak kuat Bu. Oke, ya. Mari ini kita pedomani Bapak Ibu. Ya, tadi jadi berpikir bukan hanya sekedar mengumpulkan materi lalu dikumpulkan jadi kertas menjadi laporan kita supaya sertifikasinya cair dan sebagainya. Enggak begitu. Jangan begitu. Enggak, masa tidak bermaksud menyindir sama sekali enggak. Kenapa kau tahu Pak Ucup yang gitu-gituan? Kan saya jalur guru. Dalam ruang lingkup yang boleh. Jadi punten ya. Mari kita ulang terus ngaragap diri orang nyari kan. Ngaragap diri saya bahasa ini. Terus mengurus dada kita masing-masing. Oh ya Allah, ada banyak hal yang selalu kita kita upgrade setiap saat. Ngajarnya sudah bagus, administrasinya sudah bagus, tinggal menata hati, menata kalbu kita semua. Supaya apa? Supaya tadi sesuatu yang kita sampaikan itu karena dari hati kita sampai ke hati siswa. Kenapa ada guru yang selalu dikenang oleh muridnya yang sekarang sudah entah di mana? Kenapa? Padahal ngajarnya biasa-biasa saja, nggak keren-keren amat, tapi kerasa oleh muridnya itu kebapaan dan keibuannya luar biasa, kerasa banget. Kerasa banget. Saya punya guru namanya Ibu Sumirah, guru SD saya. Yang ketika saya masuk ke SD belum bisa baca, belum bisa tulis sama sekali. Hanya bisa nulis nama, itu pun tidak tahu huruf apa yang membentuk kata nama saya. Itu diajari oleh kakak saya, sok belajar nulis namanya. Saya tidak tahu itu huruf apa. Beliau sabar mengajari saya. Sampai akhirnya dalam waktu 1 bulan saya sudah bisa memimpin orang lain ngajar, maca yang di papan tulis. Ini Budi, Pak Harun, Guru Budi. Ibu masih ingat gitu? Lu kan kita zaman ini Budi kan? Kenapa? Beliau sederhana sekali, nggak ada yang istimewa. Tapi beliau sabar. Saya mungkin sekelas itu yang tidak bisa ngaji, tidak bisa baca tulis ketika masuk SD mungkin hanya saya. Begitu. Nah saya coba itu Bu, masukkan anak saya kedua-duanya masuk ke TK. Yang TK itu tidak mensyaratkan anak keluar dari TK itu bisa baca, bisa tulis. Pas masuk SD, anak saya yang pertama sampai kelas 2 belum bisa baca. Aduh, deg-degan oke, ya gimana? Saya ngobrol dengan sekolah, Pak gimana? Tenang, nanti sampai kelas 3. Kalau kelas 3 memang betul-betul tidak bisa baca, nanti kami kembalikan ke Bapak. Terima kemana? Saya pikir akan seperti saya dulu. Dulu kan nggak bisa baca, nggak bisa tulis, masuk tuh ya sebulan sudah bisa. Ini anak saya kelas 2 nggak bisa baca. Bapak bayangkan, aduh deg-degan ya Allah. Tiba-tiba kelas 3 saya dapat kabar dari gurunya. Ketika masuk kelas 3, anak saya dapat nilai bahasa Inggris itu melampaui teman-temannya. Dari mana ini urusannya kata saya? Ternyata dia sering nanya ke saya, apa? Ini artinya apa bahasa Inggris? Ya saya cari-cari dulu di Google jawab. Ternyata di game yang dia main, dia belajar bahasa Inggris. Oh mungkin anak saya kecerdasan linguistiknya lebih dibandingkan yang lain. Tapi yang lain-lainnya agak jomplang misalkan begitu. Dari mana tadi mulai ya? Baca. Bukan itu lah. Ya. Boleh jadi kita tuh sederhana dalam hal yang nampak di siswa, tapi itu berkesan di hati siswa.
Makanya ketika masuk kelas tuh, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, saya niat melaksanakan tugas hari ini sebagai guru, ya, untuk menyampaikan ilmu yang positif saya kepada hamba untuk anak-anak kami di kelas. Bismillah. Masuk kelas kaki mana dulu? Keluar kelas kaki mana? Kiri. Masuk WC kaki mana? Kiri. Keluar kaki? Kanan. Masuk WC bacanya? Allahumma barik lana bima apa itu? Allahumma a'udzubika. Keluar WC doanya. Alhamdulillahilladzi adzaba 'anil asal dibaca. Jangan ada dusta di antara kita suka dibaca. Kadang-kadang sering lupanya, sering dibacanya. Lupa. Jangan ada dusta di antara kita sering lupa, sering Lupa. sering lupa. Alhamdulillah. Gak apa-apa. Pengakuan itu modal awal untuk perbaikan. Kalau tidak ngaku susah diperbaiki. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak diam dulu. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang sudah punya suami, kemudian sedang nyetrika di sakunya nemu ibu-ibu, bapak-bapak diam. Ibu-ibu, uang itu dibelanjain dulu atau lapor dulu? Belanja dulu atau lapor dulu? Macam-macam ya. Yang digunakan itu macam lalut kotor, barang temuan. Barang temuan. Pak, mama teh bayung nyarios ada serius sama bapak. Mana aya naon? Cari sambil makan. Pak, apunten bisa Pak. Upami mama. Ada diplomatis gitu ya. Menakan artos tina saku lancingan bapak. Cikinten-kinten menurut bapak mana tuh cik dia teh? Eta teh artos titipan ka bapak itu. Artos di balanja. Kata suami teh, suaminya bijaksana. Ya, gimana lagi kalau saya dibelanjakan? Daripada tidak dapat apa-apa, ya tinggal diridokan. Dan kalau ngambek kan, uang tidak ada, pahala tidak ada, betul nggak? Jadi bapak-bapak ada komentar. Namun ibu-ibu di pasihan ibu, nah istri, nah garwan, nah di pasihan dikasih bekal, ya seminggu 500 juta. Dan itu habis, itu namanya berhasil. Penyerapan sempurna. Kalau dikasih 500 juta seminggu masih nyisa 300 juta, itu one prestasi. Kegagalan. Tahun depan ketika penyusunan anggaran akan dikurangi. Karena tidak mampu menyerap anggaran yang sudah. Terus apa? Santai apa ya? Santai dan pernah merilis. Oke, baik. Ini kabar nanti ya. Bentar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ingin mengkonversi semua yang kita lakukan, termasuk mengajar sebagai guru, mendidik sebagai guru, membimbing sebagai guru, mengarahkan anak kita, itu bernilai ibadah. Akan bernilai ibadah yang pertama bermula dari niat kita. Pastikan niatnya benar. Jadi sebelum berangkat dari rumah itu sudah bismillah ya Allah, saya berangkat ke sekolah, ke SMP 12, mau menunaikan tugas saya yang melekat kepada saya sebagaimana SK yang diberikan kepada saya sebagai guru. Dengan seluruh administrasi yang melekat kepada saya sudah siapkan sebelum bismillah. Ulah kumaha engke. Kumaha engke we ngajar geus lila di baheula sabarang tahun ya. Nyiapkeun deui geus katalar di dieu enggak bisa, Bu. Karena kewajiban kita menyiapkan instrumen itu, betul enggak? Jadi kalau ibu masuk ke kelas tanpa ada prasyarat yang harus melekat kepada kita semua 11, itu namanya malpraktek. Itu malpraktek dalam konteks pembelajaran. Begitu. Wayahna. Apa wayahna tulis di sini? Wayahna, atuh wayahna. Kamu perlu di pas Ibrahim. Pas Ibrahim. Abdi teh ayeuna janten calon paskibra dibina diriksa turunan era
dititah di parentah. Nah, niat yang baik itu niat tidak ada orang siapapun kecuali orientasinya mendapatkan ridho Allah. Soal gaji itu adalah side effect dari niat yang baik. Itu sudah melekat karena kita di SK kan tos etama tos sabendel sudah sepakat. Ketika kita dapat SK, ya sudah jelas gajinya, jelas tunjangannya, dan lain sebagainya. Maka kita tadi ingin mengkonversi semua yang sudah sepaket ke kita itu supaya ada nilai lebih. Sebagai orang yang beriman, kita ingin semua yang kita lakukan ini bermakna ibadah di hadapan Allah Tuhan kita semua. Sepakat semuanya? Satu, cukup niat saja enggak. Yang kedua, caranya harus benar. Satu apa tadi? Niat. Yang kedua, caranya harus benar. Saya tidak tahu Bapak Ibu bagaimana caranya menjadi guru yang baik. Bapak Ibu yang berbeda. Nah, caranya benar. Kalau kita ambil gambaran sholat saja, sholat niatnya karena Allah. Tapi kalau caranya tidak benar, tidak jadi, tidak sah sholatnya. Benar ya? Tidak sah sholatnya. Benar. Ibu, kalau ruku saya mah begini Bu. Bapak Ibu ruku begitu? Bapak Ibu rukunya begitu? Aman berarti sama. Ya bisi benten. Izin saya tanya, di SMK 15 yang muslim nih, sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sami. Asar? 4. Maghrib? 3. Isya? 4. Subuh? 2. Salamat ibu kepala. Sami. Yang bisa dijamak? 1. Zuhur asar. Subuh, duhur, asar, maghrib, bisa. Yang bisa dijamak duhur dengan maghrib dengan isya. Yang bisa dikosor, dikurangi jumlah rakaatnya 1. Duhur, asar, Isya. 4 rakaat jadi berapa? 2. Jangan maghrib, enggak satu-satu. Oke. Halo Bapak Ibu, halo. Hai. Hai Bapak Ibu. Halo, hai. Kenapa saya tanyakan jumlah rakaat Bapak Ibu ini pesanan dari Kepala Kantor Kementerian Agama. Di mana saja Pak Ucup kesempatan menyampaikan sesuatu, tanya sholatnya. Kenapa? Karena di Cijaura, tahu Cijaura Bapak Ibu? Tahu aja biar cepat lah. Di Cijaura ada nabi yang ngaku nabi ke-26. Bapak Ibu baru tahu? Izin, namanya, mohon maaf kalau ada yang salah. Namanya Abdul Rashid. Ini nggak sempat viral. Kenapa? Karena aparat kewilayahan, Koramil, Polsek, Kementerian Agama, MUI bertindak cepat dan sekarang Pak Abdul Rashid ada di tahanan Polrestabes. Lebih ikrah hukumannya. Ya. Jadi kalau guru agama, siapa guru agama di sini? Pak Yedi. Ustaz. Yedi. Nanti kalau Pak Yedi membuat soal di ujian tengah semester, tidak ada ujian semester ya. Di ujian misalkan membuat soal ya atau membuat kuis, siapakah nabi yang ditangkap polisi? Jawabannya namanya Abdul Rashid. Kita sih nggak ada ibu sih. Mohon maaf boleh tegang banget nguruskan RPP lah. Seringan atau sekali-kali. Baik, Pak Abdul Rashid itu ajarannya begini Bapak Ibu. Kata Pak Abdul Rashid, tidak perlu salat, bayar tiap rakaat 250.000 ke saya, selesai dijamin surga. Kata Pak Abdul Rashid. Nah, ini Pak Abdul Rashid, kalau nggak percaya datang aja ke Polrestabes. Daripada repot kesana, mending percaya aja gitu ya. Kan dekat Polrestabes ke ini, Jalan Jawa, sampai kan Polrestabes. Tanyain, pada silaturahmi sarang pisang Nabi. Nah, ada pengikutnya 158. Paling banyak dari Cililin, Bu. Ada orang Cililin. Ibu orang Cililin. Tapi bukan pengikut Pak Bro. Ayo, baik. Punten Ibu, punten ya. Punten ya, Pak ya.
dari Cililin. Dan tugas kami di Kementerian mendampingi para korban. Sebagian sudah kembali ke daerah yang bersama dari Cililin dari terus saudara di Cililin. Atau udah memang apa ini sudah ngabong, banyak kedah tici biru, udah memang. Oh, deh, gue laris bisa. Komen kirang paus, orang ke kemana saya ngambil? Kali datang. Nah, ibadahnya hanya seminggu sekali, ringan sekali. Ibadahnya itu menghadap ke sebelah timur arah Borobudur. Kiblat nanti kan Borobudur. Cara ibadahnya kayak gini, Bu. Ya, gini. Ibadahnya kita menghadap Borobudur. Selama 15 menit. Iya Mas Pak Abdul Rosid. Oh, udah sebentar. Kalau dulu kita baca di sejarah ada yang namanya Seikei zaman Jepang, yang menghormat petani. Ya. Ya. Nah sama seperti Bapak Abdul Rosid itu, ajarannya begitu. Nah ibu pilih Pak Dewa. Pilih. Nah SMK yang bersama aman. Alhamdulillah. Jadi satu yang apa? Kalau biar jadi ibadah itu niatnya. Niat. Maka lillahi ta'ala maka dari ini in kotokawan fasolah. Sesuatu yang didirikan di atas karena Allah dama wat fasolah pasti akan langgeng dan terus bersambung, terus nyambung kebaikannya, yang keberkahannya kalau karena Allah. Maka dari ini tapi sesuatu yang dibangun bukan karena Allah in kotokawan fasolah dia akan terputus dan terpisah. Boleh jadi suami istri masih ada di bawah atap yang sama, tapi bukan karena Allah. Fisiknya satu rumah, tapi hatinya sudah berjauhan. Tubuhnya patongong-tongong, tahu patongong-tongong? Ibu na nongongan bumi, bapak na nongongan langit. Tolong, patongong-tongong. Patongong-tongong. Sebenarnya bukan pura-pura nggak tahu, kira-kira sama enggak? Ya. Ya. Fisiknya bersama-sama tapi hatinya nggak bersatu. Kenapa? Bukan karena Allah. Tanya teh papa teh kunaon asa kieu. Ah, teu ada biasa. Ayo muter sareng mama. Ah, biasa. Ya, jadi ayeuna kopi di sayur bikin kopi teh tara di langsung dilerat. Semuanya kudu langsung direbut kan panas kan gitu. Ya. Gimana lagi kalau bukan karena Allah? In kotoah dia terputus dan terpisah meskipun badan kita satu atap yang sama SMK ini, tapi kalau bukan karena Allah, ya hanya tercatat sebagai pegawai, sebagai guru di sini, nggak pernah bersatu dengan elemen yang lain. Berapa? Ada Pak Yudi ke sini, bertemu dengan Pak Yudi. Pak Yudi. Iya jalan, ketemu Pak Yudi, belum kenal. Padahal di bawah satu bangunan yang sama, betul nggak? Kalau bukan karena hati-hati loh, jangan bawa masalah pribadi ke sekolah. Apakah dari rumah? Pun sebaliknya, jangan bawa masalah kita dari sekolah ke rumah. Simpan sampai pintu gerbang. Tak gantungkan di pintu gerbang. Kalau masih mau bawa, besok pas datang ambil lagi. Masuk rumah, sudah urusan rumah, jangan urusan sekolah lagi. Masuk itu terus. Mama, kela ya can beres tugas sekolah. Wih, eta beres. Ma, saya papa nanti. Sakedap atuh pas sakedap di Allah udah mau lagi teh. Ngurus pekerjaan sekolah. Sudah di rumah mah udah urusan rumah. Urusan sekolah bereskan di sekolah. Jangan seperti di sekolah di Astina di sana. Hai di sekolah hayo nyeblak. Hari pekerjaan sekolah dibawa ke rumah. Di negara Astina. Jadi kalau di sekolah teh ngerumpi aja. Ibu, aku menuju diet. Kemarin sudah diet. Jumba, tos jumba, kaliber. Tanya, bu aku iraha badai ngawitan diitna. Saya akan mulai diet hari esok. Besok teh gitu nih. Kapan mulai? Hari esok. Terus hari esok. Kata mas si
Sehingga di pintu angkot, hari ini gratis, besok, hari ini bayar, besok. Sebenarnya masih tidak ada gratisnya, kan? Jadi, baca lagi. Dan besok, kata kemarin, hari ini lagi kan? Begitu. Masya Allah. Satu, ingat. Yang kedua, sekarang waktu saya waktu sana. Waktu setengah 10. Terakhir, ya. Jadi satu niatnya benar, kemudian apa? Caranya benar. Inilah yang dalam surah Al-Mulk yang biasa kita baca disebut dengan ahsanu amal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal terbaik, guru terbaik, kepala sekolah terbaik, wakil kepala sekolah terbaik, kepala TU terbaik, itu adalah yang satu niatnya baik, yang kedua caranya juga baik. Tidak cukup hanya niat. Saya niat sholat duhur karena Allah, tapi caranya terlepas. Karena saya mantan paskibraka, biasanya ruku tekia, ayo nama ruku tekia. Nggak bisa. Jadi nggak cukup niat yang baik, tapi caranya yang harus baik. Sekarang caranya bagus, bacaannya keren, gerakannya keren, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jawab amin. Amin. Harus bacaan Quran aminah kompak. Atau misalkan pas wudhu teh pengen dipoto sama orang lain, lalu dipiralkan di grup para guru, Pak Yedi menipang panjang sorry ya, mungkin tata cara wudhunya benar, tata cara sholatnya benar, tapi karena orientasi niatnya bukan karena Allah, bukan sholat tarawih. Mungkin ngajarnya bagus, administrasi pendidikannya bagus, administrasi pembelajarannya bagus, tapi di hatinya bukan karena Allah, hanya capek ngurus itu. Kita ingin semua terkonversi menjadi ibadah kita semua. Tadi saya mengutip dari Pak Kiai, guru agama kita semua, katanya, kapan saja, sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring, kita terus terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang akan membuat beda kita di kelas, yang diterima oleh siswanya akan terasa beda itu adalah bagaimana kita menyambungkan hati kita kepada Allah. Mulutnya menjelaskan kalkulus, menjelaskan tentang rumus-rumus, dan sebagainya, menjelaskan bagaimana tata boga itu bagaimana, dan lain sebagainya. DKP tata kumaha, terus Pekerjaan sosial. pekerjaan sosial tata kumaha. Oh, itu ada yang disebut dengan social capital, modal sosial itu apa, dan lain sebagainya, ya. Kita jelaskan kepada siswa, tapi hatinya asik bersama Allah. Anak-anakku sekalian, yang dimaksud dengan sejarah itu adalah ini. Mulutnya menjelaskan, tangannya menulis di tempat tulis, tapi hatinya berkomunikasi dengan Allah SWT. Kenapa? Karena kalau Allah berkehendak, semua isi kognisi, isi otak kita Allah cabut, Bu, selesai semua. Betul nggak? Guru besar nggak bisa lagi menggunakan seluruh keilmuannya kalau Allah cabut. Udah nggak bisa apa-apa. Pak iya teh naon teori teh. Makanya kita harus menyambungkan diri dengan siapa? Dengan pemberinya, dengan pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atoslah saat itu cekap dulu. Bapak Ibu saya mendoakan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Amin. SMK 15 semakin maju, melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita mengokohkan bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Acungkan tangan yang bisa jawab pertanyaan ke depan sini. Saya kasih hadiah. Ke depan. Pertanyaannya Ke sini aja dulu. Ke sini aja dulu. Kalau pertanyaan lu itu gaya ibu di kelas. Ke sini itu gaya saya. Siapa yang mau jawab pertanyaan sini? Ayo. Boleh sini. Boleh. Mari. Bu Celis. Ayo, Bu. Ayo. Dok yang lebih hamil. Bapak, Ibu. Silakan sini. Pertanyaannya gampang banget. Ayo, ada? Nggak ada? Nggak ada? Ayo, siap. Ibu Uci. Sini dulu. Ayo, sini, Bu.
Nanti motonya dipindahin ke yang lain. Ayo sini Bu. Cepat aku jadi lampu yang ibu ya. Ayo. Bu Siti mana Ibu Siti? Ayo Bu Siti sini. Ayo, mana? Bu Siti. Pokoknya ke depan aja. Bu, depan. Tarik kasih satu. Ayo maju. Maju kasih satu bintang. Dari bulan Maret. Dramaturgi itu dari panggung depan ke siswa, ayo kamu bisa. Tidak ke depan ibu kasih satu bintang. Dari suruh ke Ustaz ada kali dari bintang. Ibu namanya? Ibu sudah kenal semua belum? Sudah. Oh, pertanyaannya gampang. Alamat SMKN 15. Jalan Betul Subrata nomor 4. Jadian apa? Cek abdi oke gimana capai? Terus gitu. Wah abdi Pak. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan silaturahim. Tentu yang saya sampaikan tidak terstruktur sebagaimana Bapak Ibu mengajar di kelas, tapi mudah-mudahan ini menjadi berkat silaturahim. Terima kasih ibu yang sehat, terus sekolah ini segala kelebihan dan keistimewaan ibu untuk keberkahan yang saya berikan. Bapak Ibu, mohon maaf tanpa sebut nama satu persatu, mohon izin mohon maaf. Saya tidak buka tanya jawab. Malah Korea. Kalau mau diundang di kantor, ayo tanya jawab. Ya, itu ya kalau karena saya harus mengejar ke Uninus menghadiri sidang terbuka teman saya. Jadi mohon izin, harusnya tadi jam 9. Tapi udah telat mulai dah. Iya. Usaha tuh. Saya tidak ngambek. Kita kan telat mulainya kan? Kita telat mulainya kan? Iya. Harus tegas jawabnya. Kita telat mulainya kan? Keberhasilan kita akan ditandai bulan depan ngaji jangan telat lagi masuk. Siap. Saya akan tanyakan ke Pak Yudi, ke Ibu Kepala, Bu, telatnya datangnya. Oh, disiplin. Berhasil. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Allah buat Ustaz kita Kiai Haji Ucup. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tercerahkan dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi guru yang senantiasa dirindukan anak-anak kita di kelas. Insya Allah amin ya Allah amin. Bunga melati tumbuh bersih. Aroma wangi di pagi hari. Guru bukan hanya sekedar profesi, tapi jalan ibadah sepenuh hati. Guru dengan membaca hamdal bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.